Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, surya kehidupan kita yang selalu menyinari kita dengan kebaikan dan rahmat-Nya. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 405, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka bakal. Raja di surga Engkau bagiku, harta abadi bahagia penuh. Mari jemaat, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa kita orang-orang tebusan Kristus, kita adalah warga negara surga. Sebagai warga negara surga, maka di dalam kehidupan kita di dunia ini, sebagai warga negara dari tanah air yang kita cintai ini, Indonesia,
maka kita dituntut oleh Tuhan untuk menghadirkan surga di sini, memberlakukan hukum-hukum surgawi lebih tinggi daripada hukum-hukum duniawi. Kasih, pengampunan, kekudusan, puji-pujian, pengharapan, kekuatan iman, dan semua yang dinyatakan, diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Dan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kita yang kekasih, yang kedua kali untuk mengangkat kita kembali, supaya kita bisa bersama-sama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita bermazmur bersama-sama dari Mazmur pasal 1. Kita akan memuji Tuhan dari Mazmur pasal 1. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Mari Bapak Ibu boleh mengikuti dari tempat kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu, dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Tidak demikian dengan orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Oleh sebab itu, orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Puji nama Tuhan. Mari kita terus mengamalkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, apapun situasi dan kondisi yang terjadi, yang berlaku di dalam dunia ini, di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, Yahweh mengenal jalan orang benar. Mari kita terus hidup di dalam kebenaran, supaya kita memuliakan Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa
Mari kita satu dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami saat ini rindu lagi untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan, meneguhkan, juga memberikan inspirasi kepada kami. Kami rindu supaya Tuhan sendiri yang melayani kami dengan kebenaran firman. Kami mengundang Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing, dan kami serahkan pembacaan serta renungan firman Tuhan pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Kita akan terus dan masih membahas kisah para rasul, dan kita sampai pada kisah rasul pasal yang ke-14 ayat 19 sampai 23. Ya, sebelumnya kita sudah melihat dari ayat 1:19 itu 1 sampai 18 ya, itu bagaimana itu Paulus ya itu mengadakan mujizat ya, orang yang lumpuh bisa berdiri ya, sembuh, hingga kemudian sebagai akibat ya orang banyak ya itu para penyembah berhala itu berpikir bahwa dua orang ini Paulus dan Barnabas ya mereka adalah dewa Zeus ya dan dewa Hermes ya yang sudah datang ya itu kepada mereka ya, sehingga mereka membawa persembahan yang begitu banyak ya, sampai lembu-lembu juga ya, yaitu sapi itu dibawa untuk dikorbankan ya. Dan itu Paulus menegur ya dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang biasa ya, itu sama seperti mereka ya, tetapi bahwa yang melakukan itu adalah Tuhan semesta alam ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi kemudian setelah itu, bagaimana uh, Paulus dan Silas ya justru kemudian mereka mengalami aniaya. Ya, ini khususnya Paulus ya, dia dilempari dengan batu ya, dia dirajam sampai dikira dia sudah mati. Ya, kita akan lihat teksnya di dalam Kisah Rasul 14. Ya, saya akan bacakan untuk kita ya. Nah, ini di Listra itu ya. Itu sebelumnya kejadiannya ada mujizat yang dilakukan oleh Paulus ya, orang yang lumpuh ya sejak kecil ya dia bisa disembuhkan ya, sehingga kemudian eh, mereka persembahkan kurban ya, datang mempersembahkan kurban ya kepada kedua orang ini ya. Ayat 18 dikatakan meskipun para rasul mengatakan semua itu, mereka tetap sulit mencegah orang banyak untuk tidak mempersembahkan kurban kepada mereka ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana para penyembah berhala ya, mereka tidak mengenal siapakah Tuhan yang sejati ya, sehingga ketika ada orang yang datang dan mengadakan mujizat, kita berpikir bahwa wah, ini orang pasti dewa ya, penjelmaan dari dewa yang layak untuk disembah. Ya, kita melihat kejadian seperti itu banyak sekali ya di India. Ya, di India itu banyak sekali orang yang dianggap suci, yang dianggap yaitu sanggup melakukan mujizat ya atau kesembuhan ya, dan orang datang mempersembahkan kurban ya kepada orang-orang seperti itu. Nah, kemudian ayat 19 kita akan melihat ya apa yang terjadi ya, itu bertolak belakang ya dari situasi mereka disembah ya, dieluk-elukan, dipuji ya, sekarang justru mereka dianiaya. Ayat 19. Kemudian datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Ikonium ya, mereka menghasut orang banyak untuk memihak mereka, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mengira ia telah mati. Orang Yahudi itu menghasut orang banyak, kemudian Paulus dilempari dengan batu, diseret keluar kota. Kira sudah mati, jadi dibiarkan saja begitu.
Namun ketika para murid mengelilinginya, ia bangkit lalu masuk ke dalam kota. Dan keesokan harinya ia pergi bersama Barnabas ke Derbe. Ya, kalau kita lihat ini walaupun tidak ditulis, saya percaya ini mujizat ya. Bisa jadi dia memang sudah mati gitu ya, tetapi Tuhan kemudian membangkitkan dia lagi. Bisa saja kejadian seperti itu. Ya, karena sepertinya tidak terjadi apa-apa. Ayat 21, setelah memberitakan kabar baik di kota itu dan mendapat banyak murid, mereka kembali ke Listra dan Ikonium dan Antioquia. Ya, mereka, ya ini Barnabas ya, dan juga Paulus, ya, mereka menguatkan hati para murid dengan memberi nasihat agar tetap tinggal dalam iman dan mengatakan bahwa kita harus masuk ke dalam kerajaan Elohim meskipun melalui banyak kesukaran. Jadi orang yang sebetulnya kalau dalam konteks ya, orang yang dianiaya, yang menderita, membutuhkan hiburan, ini justru mereka menghibur. Ya, mereka menghibur murid-murid yang lain. Jadi mereka tidak meratapi, atau ini Paulus dia tidak meratapi itu penderitaannya karena dilempari dengan batu, tetapi dia justru memberikan penghiburan dan menguatkan ya, murid-murid yang ada di kota itu. Setelah menetapkan para tua-tua bagi setiap jemaat itu, mereka berdoa dan berpuasa dan menyerahkan para tua-tua itu kepada Tuhan yang mereka percayai. Ini teks yang mendasari firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi ini. Di bawah tema tetap bertekun ya dalam penderitaan. Jadi meskipun kita menderita, ya orang percaya mengalami kesulitan dalam hidupnya, ya Tuhan mau mereka tetap bertekun ya seperti Paulus dan Silas. Nah, yang mau disampaikan dari teks kita adalah bahwa kekristenan itu terkadang sulit. Terkadang tidak mudah menjadi orang Kristen, apalagi di tengah-tengah ya itu satu bangsa atau satu negara yang membenci ya nama Tuhan Yesus. Ya kita melihat apa yang terjadi di Jawa Barat ya di Cidahu, ya, kemudian yang terakhir itu di Padang, ya kan orang Kristen lagi beribadah diserang, bangku-bangku dihancuri, lalu anak kecil itu dipukul. Ya. Padahal mereka beribadah ya, mereka itu bukan sedang melakukan maksiat atau melakukan dosa, mereka sedang beribadah, sedang menyembah Tuhan, dan itu mengalami seperti itu. Ya, nah jadi kadang-kadang saudara kita lihat ya, di banyak negara di dunia, Anda pergi ke Iran, Anda pergi ke beberapa negara di Timur Tengah, Anda pergi ke Afghanistan apalagi, ya di India, ya kekristenan itu sulit. Saya ingat waktu saya di India itu kami di satu ada semacam kayak rumah doa lah begitu, ya lalu membagikan itu makanan ya kepada orang-orang miskin. Orang miskin banyak sekali di India. Lalu kemudian masih di dalam gedung itu dilempari sudah. Lalu waktu kita keluar, ya itu apa itu Christopher ya itu yang membawa ini ya dia hamba Tuhan juga yang membawa mobil itu bannya dikempesi ya, nah, jadi orang Kristen mengalami aniaya kekristenan itu sulit ya oleh karena itu kita perlu mendapatkan kekuatan ya untuk tetap bertekun dan Tuhan Yesus juga kan sudah mengatakan ya bahwa barang siapa mau mengikut aku dia harus memikul salibnya setiap hari dan ya, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya bukan salib Kristus ya kita nggak kuat memikul salib Kristus. Ya, salib Kristus hanya Kristus yang sanggup memikulnya. Ya, tetapi kita ini setiap murid-murid Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, ya ada salib-salib yang harus kita pikul. Ya, ada salib-salib yang harus kita tanggung. Ya. Nah, Tuhan kita yang setia mendirikan gerejanya dengan tujuan menguatkan dan menyemangati orang Kristen. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, ya sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Yaitu amanat agung.
Kemudian dia mengatakan, ajarkanlah mereka semua yang telah kukatakan kepadamu, ya baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, dan ketahuilah aku akan menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus akan menyertai setiap orang percaya, menguatkan mereka, ya, memberikan kekuatan dan semangat ya kepada orang-orang Kristen. Jadi para murid membutuhkan pelatihan dan bantuan yang terus-menerus agar dapat terus berjuang ya dalam perjuangan yang baik. Ya. Mengapa? Karena kita semua pada suatu saat akan tergoda untuk menyerah. Ya kan banyak sekali tawaran dalam dunia ini. Ya, misalnya kamu ditawari meninggalkan Yesus, yang masuk ke agama tertentu, ya supaya apa? Dapat pekerjaan, supaya naik pangkat. Ya banyak sekali orang yang mengalami seperti itu. Ya, atau misalnya supaya kamu tidak dianiaya, orang mengalami seperti itu. Ya, nah, jadi seringkali kekristenan itu tidak mudah, saudara. Ya, karena itu kita perlu ya eh, untuk bertekun. Ya, kita harus itu bertekun. Ya. Nah, coba kita lihat ya apa yang dialami oleh Paulus ya dalam hidupnya. Ya, coba bayangkan kalau hidup Anda itu ya bisa diringkaskan seperti ini. Ya, ini perkataan Rasul Paulus. Ya, dia mengatakan 5 kali aku dicambuk oleh orang Yahudi. 4 kali kurang 1 kali. 3 kali aku dicambuk dengan tongkat. Sekali aku dirajam dengan batu. Nah, ini yang peristiwa yang tadi kita baca. Ya, 3 kali aku mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terombang-ambing di laut. Dalam perjalanan aku sering berada dalam bahaya banjir. Ya, bahaya perampok, bahaya dari bangsaku sendiri ya, orang-orang Yahudi. Bahaya dari orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut. Bahaya dari saudara-saudara palsu. Ya, hati-hati saudara orang Kristen. Ya, iblis juga mengirimkan orang-orang yang menyamar sebagai orang Kristen. Ya, hati-hati dengan tipu daya. Kita mesti waspada. Ya, bahaya dari saudara-saudara palsu. Dalam kerja keras dan kesukaran. Melalui banyak malam tanpa tidur. Dalam kelaparan dan kehausan. Ya, sering kali tanpa makanan dalam kedinginan. Dan terlepas dari hal-hal lain, ada tekanan harian pada diriku karena kekhawatiranku untuk semua jemaat. Karena dia memperhatikan semua jemaat, juga karena dia tahu tugasnya untuk memberitakan Injil, dia rela untuk ya menghadapi atau mengalami semua itu. Ya, itulah kata-kata Paulus ya dalam 2 Korintus pasal yang ke-11. Ya coba bayangkan kalau kita mengalami seperti itu, sudah. Mungkin hidup Anda tidak diwarnai dengan pelemparan batu atau karam kapal ya, tetapi mungkin juga diwarnai oleh pergumulan lain yang membuat Anda merasa sendirian dan takut. Ya, itu banyak kali dialami oleh orang-orang yang ya, berasal dari keluarga yang bukan orang Kristen. Kemudian ya dia memutuskan untuk menjadi anak Tuhan, percaya kepada Yesus, lalu kemudian segera akan muncul itu namanya penganiayaan. Ya kita banyak sekali mendengar ya kesaksian seperti itu. Saya punya teman-teman, ada orang Aceh, dia percaya kepada Yesus, sampai sekarang dia nggak bisa kembali ke Aceh karena nyawanya terancam. Ada yang dia harus tinggal di Amerika. Dan beberapa yang saya kenal sekarang tinggal di Amerika ya karena nyawanya terancam. Mungkin Anda pernah merasakan penderitaan yang ditimbulkan karena kita setia kepada Kristus. Ya, kita kehilangan sahabat, ya juga hubungan keluarga menjadi tegang. Jadi kalau kita lihat ya Tuhan Yesus apa yang dia mengatakan ya waktu dia berkata aku datang untuk membawa pedang, aku memisahkan ayah dengan anaknya atau ibu dengan anaknya, ayah dengan istrinya, ya seorang suami dengan istrinya. Ya, itu terjadi, Saudara. Tuhan Yesus membawa pemisahan. Lalu kemudian dia mengatakan apa? Barang siapa mau tidak
Itu barang siapa mengasihi ayah ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi di situ Tuhan Yesus itu dia menjelaskan bahwa kasih kita kepada dia itu itu terrefleksi, itu seolah-olah ya kita itu membenci keluarga kita sendiri ya, padahal sebetulnya itu bukan maksudnya kita membenci membenci ayah ibu kita, tidak. Jadi sepertinya kita membenci mereka karena kita itu percaya kepada Yesus dan mereka tidak senang, yaitu mereka menjadi marah. Tetapi kita mesti ingat bahwa ya itu ketaatan kepada Tuhan itu harus, ya itu nomor satu. Kita tidak boleh lebih taat kepada orang tua kita daripada kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh mengasihi orang tua kita atau istri kita atau anak-anak kita atau pekerjaan kita misalnya lebih daripada itu mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan harus, ya Tuhan Yesus itu harus menjadi ya otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ya, dan juga objek kasih yang paling tinggi ya di dalam kehidupan kita. Ya juga loyalitas kita yang tertinggi itu harus hanya kepada Kristus. Ya bukan kepada yang lain sudah. Ya. Nah, ini yang dialami oleh Paulus. Nah, kisah para Rasul 14 yang tadi kita baca menunjukkan seperti apa penderitaan atas nama Injil. Ada tiga wawasan tentang kehidupan Kristen, ya, bahwa orang Kristen itu akan mengalami penderitaan. Ya, seorang murid, Tuhan Yesus mengatakan seorang murid tidak boleh lebih tinggi daripada gurunya. Jadi kalau aku yang gurumu menderita, kamu juga harus menderita. Kamu juga akan mengalami penderitaan. Ya, ini perlu kita tanamkan ya, juga termasuk kepada anak-anak kita. Ya, untuk menderita bagi Tuhan. Lalu kemudian ya menderita, jadi meskipun mengalami kesulitan, ya kekristenan atau kehidupan Kristen itu membutuhkan apa? Ketekunan, ya, disiplin dan ketekunan. Harus setia. Iya. Nah, kita ingat itu apa perumpamaan tentang itu hamba ya yang menerima talenta, ada yang 5 dikatakan, ada yang 2, ada yang 1. Yang 5 dan menerima 2 talenta, mereka usahakan sehingga menghasilkan 5 dan 2 lagi. Ya, jadi 10, jadi 4. Ya, tetapi yang 1 dia tidak mau, ya, dia malas, dia tanam itu talenta itu. Dia tidak, ya itu melipat gandakannya. Lalu kemudian ketika Tuhan itu datang, sang Tuhan datang, dia itu bertanya, lalu kemudian ya, hamba yang pertama dan kedua tentu mereka dengan berani ya itu mereka mengatakan, ini 5 engkau berikan, sekarang sudah jadi 10, yang 1 2 engkau berikan, sekarang sudah jadi 4. Ya, dan Tuhan itu dia mengatakan apa? Hai, itu baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, orang yang tekun itu pasti adalah orang yang setia. Ya, dalam dunia ini saudara itu tidak gampang ya untuk menemukan orang yang setia atau orang yang tekun. Ya, budaya instan itu makin lama itu semakin kuat. Makanya orang ingin cepat-cepat jadi sarjana, ya ingin cepat-cepat punya gelar doktor. Dan itu dibeli, saudara. Itu banyak ya, itu kasus di mana-mana. Orang ingin itu cepat-cepat kaya, ya tapi tidak mau atau tidak siap untuk menjalankan prosesnya. Ya. Jadi waktu sang Tuhan itu dia menyambut yang itu hamba yang pertama dan yang kedua, dia mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Dia tidak mengatakan baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan sukses. Orang yang sukses, sukses menurut kacamata dunia, misalnya apa? Dia bangun gereja besar, dia jemaatnya banyak, uangnya banyak. Belum tentu ya, itu di hadapan Tuhan itu adalah orang yang setia.
Dan juga belum tentu itu hamba Tuhan atau misionari yang melayani di pedalaman, yang hidupnya sangat sederhana, tiap hari hanya makan singkong. Kemudian itu kita menganggap itu jemaatnya juga orang-orang miskin. Kemudian kita menganggap bahwa ini orang ya bukan hamba Tuhan yang sukses. Ya belum tentu di hadapan Tuhan seperti itu. Ya. Saya bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, hutan itu Sulawesi, melayani jemaat yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada dia. Itu jauh. Kalau menurut saya, di hadapan Tuhan, orang seperti ini itu jauh lebih sukses. Ya, jauh lebih setia ya. Itu setia dan sukses daripada banyak hamba-hamba. Itu hamba-hamba Tuhan di kota-kota besar, itu yang kaya raya, jemaatnya kaya-kaya, ya gedung gerejanya itu sangat megah. Ya, itu bisa jadi di hadapan Tuhan, ini hamba Tuhan yang seperti ini, yang justru itu lebih tinggi di hadapan Tuhan daripada itu kebanyakan hamba-hamba Tuhan itu yang dari gereja itu mega church misalnya. Ya. Oleh karena apa? Dia tetap bertekun, dia tetap setia melayani jiwa-jiwa, ya membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan meskipun ya dia tahu jiwa-jiwa itu tidak bisa memberikan apa-apa kepada dia dan dia harus mengusahakan ya untuk bisa itu membantu. Dan dia sendiri mengatakan ya itu pendeta yang melayani di pedalaman itu dia mengatakan Pak saya harus menyisihkan uang pensiun saya katanya. Ya. Nah, mengapa dia melakukan itu? Karena ya, dia melihat jiwa satu jiwa itu sangat berharga sekali di hadapan Tuhan. Semua jiwa sama berharganya di hadapan Tuhan. Apakah dia orang miskin, apakah dia orang kaya ya secara materi, apakah dia orang pintar atau dia orang yang sederhana sekali pemikirannya, ya semua jiwa itu sama, itu harganya di hadapan Tuhan. Ya. Jadi membutuhkan ketekunan. Ya. Lalu kemudian kehidupan Kristen, ya, wawasan yang ketiga yang perlu kita ingat adalah bahwa Yesus itu berharga segalanya. Artinya, ya Yesus itu nggak bisa dibeli dengan uang. Dia begitu mahal ya. Yesus itu kan seperti apa? Ya Tuhan Yesus itu seperti Anda mendapatkan Tuhan Yesus, itu sama seperti Anda mendapatkan surga yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Itulah sebabnya Tuhan Yesus merumpamakan, memberi perumpamaan hal kerajaan surga itu seperti seorang yang itu dikatakan ya dia menemukan mutiara yang sangat mahal, lalu kemudian untuk mendapatkan mutiara itu dia jual semua yang dia miliki supaya dia bisa mendapatkan mutiara. Jadi Tuhan Yesus itu sangat berharga. Jauh lebih berharga daripada semua yang kita miliki di dalam dunia ini, termasuk keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, harta kita. Karena memiliki Yesus itu sama dengan apa? Memiliki surga, ya, memiliki keselamatan, memiliki hidup kekal. Ya, itulah yang dipahami oleh Paulus, ya, sehingga kemudian dia rela untuk menderita. Ya, dia rela untuk mengalami itu aniaya yang sedemikian rupa dan kesulitan yang luar biasa di dalam itu pelayanan. Nah, kalau kita melihat ya Paulus dan Barnabas ya mereka diutus dalam perjalanan misi. Ini misi yang pertama untuk menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ini sebetulnya untuk menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi mereka pergi ke Listra, Ikonium, dan Antioquia, menempuh perjalanan lebih dari 160 kilometer. Ya, 160 kilometer pada masa itu tentu ya, itu perjalanan yang panjang ya. Nggak seperti sekarang, ya kan? Karena tidak ada mobil, tidak ada motor pada waktu itu. Dan di sepanjang perjalanan mereka menghadapi berbagai masalah. Namun ya mereka terus maju. Ya. Mengapa? Karena Injil yang mendorong mereka untuk membagikan kabar baik tersebut. Injil mendorong mereka untuk membagikan kabar baik.
Itu zaman dulu jauh lebih sulit ya kan. Kalau sekarang ya saya dengan ibu pendeta di rumah, itu saya bikin video untuk penginjilan yang saya rilis di internet, orang dengar. Orang yang tinggal di Amerika, orang yang tinggal di Ambon, orang yang tinggal di mana-mana, mereka bisa nonton, mereka bisa dengar. Puji Tuhan ada yang kemudian mengatakan, saya sudah terima Yesus, saya sudah diselamatkan. Ya dari komentar-komentar yang masuk. Ya. Nah, tapi pada waktu itu tidak seperti itu, ya kan? Nggak ada internet, nggak ada mobil, nggak ada pesawat. Dan mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh, ya itu pada waktu itu. Coba kita lihat di sini, ya Antioquia itulah eh, rute dari perjalanan misionari dari Paulus yang pertama, Antioquia, Salamis, Papos, Perga, Pisidian Antioquia, Iconium, Listra, Derbe. Ya, nah kita lihat ini mereka waktu itu di Pisidian Antioch, Iconium dan Listra yang berjarak sekitar 160 kilo ya. Jadi sekarang semua adalah wilayah Turki. Ya, dulu itu Asia dan ini adalah wilayah Asia kecil. Ya, lalu kita lihat di sini ya mereka melanjutkan perjalanan misi mereka. Kemudian orang-orang Yahudi serta Yunani bertobat ya melalui khotbah mereka. Itulah sebabnya mengapa Injil harus diberitakan ya untuk orang bisa mendengar ya supaya orang bisa meresponi ya Injil itu. Ya. Nah, tetapi kemudian yang terjadi apa? Orang-orang Yahudi yang tidak percaya menimbulkan kegaduhan. Ya, dan itu terjadi ya ini sampai sekarang ya orang-orang non-Kristen yang tidak mau percaya masih mengeraskan hati kemudian mereka menimbulkan kegaduhan. Kenapa? Karena setan bekerja. Setan nggak senang ya kalau Injil diberitakan. Kalau kita itu cuma di dalam gedung gereja nyanyi-nyanyi, gedungnya pakai AC, ya kan? Musiknya bagus, gitu. Lalu kemudian itu song leadernya, kursinya nyaman. Itu setan biasa-biasa aja di tempat-tempat seperti itu. Tapi begitu kita memberitakan Injil kepada orang yang belum di dalam Tuhan, belum mengenal Tuhan Yesus, itu dia. Dia tidak senang. Kenapa? Karena kita sedang berusaha untuk merampas jiwa orang itu ya dari neraka kepada surga. Ini adalah ini penduduk neraka ini kata setan. Ya, ini adalah umatku. Sekarang ini Paulus, ya Barnabas, ya, atau Anda misalnya, itu mencoba untuk merebut orang itu ya dari kegelapan kepada terang, ya dari neraka kepada surga. Ya, sehingga orang nggak senang, ya kan? Mereka menimbulkan kegaduhan, ya dan eh, banyak kali kita melihat hal itu terjadi di kisah para rasul. Menyebabkan Paulus dan Barnabas mereka tinggal cukup lama. Ya, mereka harus tinggal cukup lama. Saya biasanya di satu kota kalau saya datang mungkin cuma 2-3 hari, ya kan. Nanti September saya mau ke Palu lagi untuk ngajar di sana, ya mungkin hanya seminggu. Ya, tapi Paulus dan itu Barnabas, ya mungkin mereka beberapa bulan ya, mereka tinggal di sana, berkhotbah dengan berani, ya bagi Yesus. Tetapi khotbah dan pertentangan itu menyebabkan itu perpecahan jelas. Ya, itu setan nggak senang. Ya, itu ketika kita memberitakan Injil dan berusaha untuk merampas jiwa yang sedang menuju kebinasaan itu supaya mereka bisa pergi ke surga, itu setan itu tidak senang. Ya, sehingga mereka berencana untuk melempari dengan batu sehingga mereka mundur ke Derbe dan Listra. Nah, di Listra itu Paulus menyembuhkan orang lumpuh ya, kita sudah bahas itu 2 minggu lalu. Ya, tetapi orang-orang salah paham tentang Paulus dan Barnabas
Ya, mereka percaya bahwa Paulus dan Barnabas adalah itu penjelmaan dari dewa Zeus dan Hermes, ya, sehingga mereka mulai menyembah mereka yang segera dihentikan oleh Paulus dan Barnabas. Ya, coba dihentikan ya, tetapi di ayat yang terakhir dari perikop itu kita baca mereka itu berkeras, pokoknya udah, sehingga kesulitan ya bagi Paulus dan Barnabas. Kemudian orang-orang Yahudi itu muncul setelah menempuh perjalanan lebih dari 100 mil. Ya mereka dari tempat lain kan, ya, dari Antioquia, untuk mengganggu Paulus dari Antioquia dan Ikonium. Ya, kemudian mereka menghasut, ya kan, biasalah begitu ya. Orang-orang kalau nggak senang kemudian mulai memfitnah. Ya. Mereka membujuk ya orang banyak, lalu kemudian melempari Paulus dengan batu. Jadi bisa kita lihat di sini ini sebuah perubahan yang sangat signifikan ya dari disembah menjadi dirajam. Ya. Jadi bayangkan ya godaan bagi Paulus bisa saja menjadi dewa bagi orang-orang kafir yang ada di sana ya, tapi mereka menolak dan malah memilih jalan dirajam dengan batu oleh karena nilai Kristus. Dari disembah menjadi dirajam. Kita bisa melihat kontras yang dialami oleh Paulus Barnabas dengan yang terjadi kemudian. Karena dalam hidup Tuhan seringkali mengizinkan hal seperti itu. Ada waktu-waktu kita sepertinya sangat sukses, sangat berhasil. Kemudian ada waktu-waktu Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan. Sering sekali itu juga cara Tuhan ya, supaya kita tidak jadi sombong. Itu cara Tuhan untuk menjaga kita, supaya kita tetap ya berjejak di bumi. Karena bahaya sekali ya, kalau kalau kita ini selalu naik, 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 nggak pernah mengalami kesulitan dalam hidup, ya tidak pernah mengalami masalah, nanti naiknya terlalu tinggi, jatuh, langsung habis. Itulah sebabnya mengapa kadang-kadang ya Tuhan mengizinkan ya di dalam kedaulatannya untuk membiarkan kesulitan ya itu terjadi dalam hidup kita. Saya pernah mengalami seperti itu. Dari mengalami apa namanya itu naik yang tinggi begitu kan, melayani di satu lembaga yang besar, tapi kemudian setelah itu nggak lagi di sana. Tapi Tuhan setia. Ya, kalau kita setia, Tuhan juga akan setia. Ya, dan sering sekali Tuhan mengizinkan proses-proses seperti itu justru untuk menjaga kita. Nah, ini mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mengira ia sudah mati. Ya, inilah penderitaan yang mendalam bagi Kristus. Ya, namun semua yang Paulus alami di sini tidak dianggap sebagai sesuatu yang abnormal. Ya, penderitaan itu disajikan sebagai kekristenan yang normal. Ya, penderitaan adalah bagian dari kehidupan Kristen. Ya, saya tidak tahu apakah Anda sedang menderita saat ini, tapi kalau tidak, ya kalau kita flashback, saya yakin Tuhan pernah izinkan penderitaan ya, dalam bentuk apapun. Atau kalau di masa depan kita mengalaminya, ya itu jangan kaget, sudah. Ya, kemudian jangan lantas marah-marah sama Tuhan. Atau kemudian ngancam-ngancam, Tuhan kalau engkau tidak menolong saya keluar dari masalah ini, maka saya akan meninggalkanmu. Itu sikap yang ya itu sangat childish, ya itu sangat kekanak-kanakan. Ada orang mengatakan kalau Tuhan tidak menyembuhkan ibu saya yang sakit, maka saya tidak lagi mau menjadi orang Kristen. Saya tidak mau lagi pergi ke gereja misalnya. Itu sikap yang kekanak-kanakan. Ingat kita masih hidup di dalam tubuh jasmani. Ya, kita masih mengalami kesakitan, bahkan kita satu waktu akan mati. Ya, caranya bagaimana, waktunya kapan, kita nggak tahu. Tapi kita pasti akan mengalami.
Jadi kalau kita sakit, misalnya sakit yang berat, sampai mengalami terminal illness, kita bisa berdoa kepada Tuhan, bilang, Tuhan, saya mohon Engkau sembuhkan saya. Kalau di dalam agenda Tuhan, ya Tuhan mengatakan bahwa waktumu sudah habis, udah kita itu serahkan hidup aja kepada Tuhan. Kita itu dengan berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa, ya itu tetap bertekun, ya tetap setia, tetap bisa memuji Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang saya alami saat ini. Nah, saudara, itu jauh lebih penting ya, dan itu menggambarkan kedewasaan rohani, ya kan? Ya tetap bertekun, ya, walaupun mengalami itu penderitaan. Jadi kehidupan Kristen itu ya membutuhkan ketekunan. Kita baca ayat 23. Namun ketika para murid mengelilinginya, ia bangkit lalu masuk ke dalam kota. Ya sebelumnya dikira sudah mati. Tapi kemudian dia bangkit lalu masuk ke dalam kota. Bisa jadi di situ ada mujizat Tuhan, ya kan? Tuhan menyembuhkan dia secara ajaib. Dan keesokan harinya ia pergi bersama Barnabas ke Derbe. Setelah memberitakan kabar baik di kota itu, ya ingat ya, kemanapun dia pergi, dia memberitakan kabar baik. Ya, dan mendapat banyak murid, mereka kembali ke Listra dan Ikonium dan Antioquia. Ya, ini menarik ayat 22. Mereka, Paulus Barnabas ya, mereka menguatkan hati para murid dengan memberi nasihat agar tetap tinggal dalam iman dan mengatakan bahwa kita harus masuk ke dalam kerajaan Elohim meskipun melalui banyak kesukaran. Ya, mereka menguatkan hati para murid. Nah, saudara, itu itu beda ya. Kalau ada orang coba menghibur kita misalnya, ya menghibur kita itu karena kita mengalami kedukaan misalnya. Tapi orang itu nggak pernah mengalami kedukaan. Atau menghibur kita ini karena kita mengalami sakit yang berat. Tapi dia tidak pernah mengalami sakit yang berat. Ya, mana yang lebih kuat penghiburannya? Orang yang pernah mengalami kesulitan, kemudian menghibur kita dari kesulitan kita, atau orang yang sama sekali nggak pernah mengalami kesulitan, lalu coba menghibur kita. Itu tentu berbeda. Ya. Orang yang pernah mengalami kesulitan yang sangat berat, apalagi seperti Paulus, dilempari dengan batu, itu sakitnya kan luar biasa kan itu dilempari batu tuh. Bahkan dikira sudah mati. Itu sakitnya, waduh, itu luar biasa. Sakitan yang luar dirajam. Ini saya pernah menonton itu film tentang seorang perempuan yang dianggap berzina ya, di Afghanistan, kemudian dia dirajam. Gak kebayang itu sakitnya seperti apa, berajam itu. Ya. Nah, Paulus mengalami itu, lalu kemudian apa? Ya, dia bangkit, dia seolah-olah seperti tidak terjadi apa-apa, dan saya percaya itu ada mujizat Tuhan di situ, sehingga kemudian apa yang dia lakukan, dia menguatkan hati para murid. Ya, dia menghibur, dia memberikan nasihat. Nah, orang-orang seperti ini itu nasihatnya itu pasti luar biasa. Ya, jadi dalam hidup ini, saudara, kita perlu bertemu ya, kemudian mendengarkan nasihat orang-orang yang itu dikatakan sudah mengalami asam garam kehidupan. Itu beda, itu beda. Orang yang belum pernah mengalaminya dengan pernah mengalaminya, itu pasti akan ya. Jadi setelah Paulus diseret keluar kota, ditinggalkan karena dia nggak mati, ya, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan yang memulihkannya, tapi Tuhan memulihkannya, ia bangkit, berjalan kembali ke kota yang sama. Ya masuk kembali ke kota yang bukan yang melarikan diri ya, dia masuk kembali ke kota yang sama yang baru saja merajamnya. Itu luar biasa. Di sini kita bisa melihat keberanian, keteguhan dalam tindakan.
Ketekunan yang luar biasa, dan inilah ketekunan yang dibutuhkan dalam kehidupan Kristen. Ya, belajar untuk tetap bertekun. Dan apa yang Paulus alami kini sekarang ia bagikan. Ya, dia kembali ke gereja-gereja yang telah mereka dirikan. Ya, ayat 22, mereka menguatkan jiwa para murid, mendorong mereka untuk bertekun. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita dapat mengikuti teladan Paulus ini? Yang pertama adalah kita perlu untuk menguatkan jiwa kita. Kita perlu menguatkan hati kita. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih kuat daripada daging kita untuk menopang kita dalam penderitaan. Jadi kalau Anda sedang mengalami penderitaan saat ini, ya kuatkanlah jiwamu, ya Tuhan Yesus mengatakan, ya itu firman Tuhan mengatakan, ya, supaya kita tetap kuat, ya karena aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi kita perlu menguatkan jiwa atau kita perlu menguatkan hati kita. Yang kedua, kita membutuhkan dorongan untuk tetap apa? Tetap beriman. Untuk tetap beriman itu caranya bagaimana? Ya, kita mendengarkan khotbah yang baik, ya kan? Di mana firman Tuhan dibahas, bukan hanya kesaksian-kesaksian, ya, tapi kita harus ya mendasar ya di dalam kebenaran firman Tuhan ya, membaca Alkitab, kemudian berkumpul, juga perlu untuk membaca buku-buku rohani yang baik. Ya, supaya kita tetap beriman. Ya, supaya karakter kita itu bisa terbangun ya. Itu karakter yang benar, ya karakter yang baik, saudara. Ya karakter seperti Kristus itu hanya bisa terbentuk kalau kita mengerti firman Tuhan. Ya kita belajar firman Tuhan dengan benar. Ya, gereja-gereja yang hanya memperlihatkan atau hanya itu mengandalkan pada mujizat-mujizat saja, tidak pada pengajaran, ya itu dalam posisi berbahaya. Dan saya menemukan ya, ini saya dengan Bu Arni, kami sering itu mengkonseling itu pasangan-pasangan yang itu kasusnya itu sampai di pengadilan mereka mau bercerai itu rata-rata hampir selalu saya lihat itu berasal dari gereja-gereja yang sangat-sangat tidak itu menekankan itu pada pengajaran firman Tuhan yang dalam. Semuanya seperti itu. Sehingga sulit sekali mengajarkan mereka. Ini di Jogja, ini saya tidak usah sebutkan ya, itu nama-nama gerejanya. Ada gereja-gereja yang lebih mengedepankan pada pengalaman-pengalaman rohani, mujizat lah, bahasa roh lah. Ya. Tapi kurang sekali pengajaran firman. Atau lebih itu mengedepankan pada apa? Itu pujian dan penyembahan. Saya tidak mengatakan pujian dan penyembahan itu tidak penting. Ya, pujian dan penyembahan itu penting. Ya, tapi pengajaran firman Tuhan itu jangan dikesampingkan. Karena hanya firman Tuhan ya yang dipelajari dengan sungguh-sungguh yang bisa merubah karakter seseorang. Itu sama seperti kalau kita kuliah kan, atau kalau kita belajar itu. Ya, itu seorang siswa yang benar-benar dia memperhatikan pelajaran, ya itu yang dia bisa terus maju kan. Ya, bahkan sampai S1, S2, S3. Tapi kalau siswa itu dia cuma senang ngobrol, ya kan, senang kumpul-kumpul, waktu studi bersama misalnya, itu belajar, itu kelompok belajar bersama, dia cuma ya itu cekakak cekiki aja gitu, tidak ada keseriusan belajar, kita bisa melihat orang seperti itu dia akan berakhir di mana ya. Nah, jadi pengajaran firman itu penting sekali untuk kita tetap ya itu berakar dalam kebenaran firman. Dan jangan lupa Paulus ya sebelum dia menjadi orang Kristen dia adalah seorang ya itu teolog Yahudi. Ya dia belajar dari guru besar yang bernama Gamaliel, ya guru besar ilmu teologi Yahudi.
ya, ilmu perjanjian lama. Ya. Dia bukan orang sembarangan. Ya, dia punya pengetahuan yang sangat dalam sekali ya itu tentang kebenaran firman Tuhan walaupun waktu itu dia belum itu mengalami pencerahan Roh Kudus. Ya, sehingga itu sama seperti orang Yahudi sekarang itu masih menunggu ya Mesias. Ya, masih itu menantikan kedatangan Mesias. Ya. Tapi ketika Tuhan menangkap dia ya sehingga dia bisa melihat dan meyakini Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan dan itu sudah datang, sudah menyelesaikan karya keselamatannya, kita lihat bagaimana Tuhan merubahkan hidupnya secara dahsyat. Dan yang ketiga, saudara, kita perlu diingatkan tentang kelayakan Kristus. Ya, bahwa Kristus itu adalah harta yang sangat-sangat bernilai. Ya, sangat-sangat berharga lebih daripada apapun. Ya, ini penting sekali ya dan banyak orang Kristen itu gagal untuk melihat ini. Mereka berpikir bahwa uang itu lebih penting daripada Kristus. Ya, itu properti lebih penting daripada Kristus. Pekerjaan lebih penting daripada Kristus. Sehingga kemudian itu ditawarkan untuk meninggalkan Kristus, udah dia terima saja. Yang penting jabatanku naik. Atau demi pacar dia meninggalkan Kristus. Bagi Tuhan orang-orang seperti itu tidak berharga. Dan Tuhan tidak mencari orang-orang seperti itu. Jadi kita harus melihat Kristus itu sebagai harta yang paling berharga di dalam hidup kita. Sehingga kemudian itu kita bertanya, kalau tidak Kristus, kemana lagi saya akan pergi? Ya. Jika saya meninggalkan Yesus, siapa lagi yang akan menyelamatkan saya? Ya kan? Siapa yang akan menjaga saya? Siapa yang akan memelihara saya? Kalau bukan Kristus. Ya, nah, jadi kita lihat bagaimana Paulus, dia siap, dia rela untuk mengalami aniaya sedemikian rupa. Kenapa? Karena dia melihat, dia mengatakan, semua yang dahulu, ya ingat ya, aku ini dari suku Benyamin, aku aku ini seorang teolog, dalam soal-soal itu ketekunan memelihara hukum-hukum Yahudi, ada di sana Yahudi, aku paling depan. Tapi kemudian ketika dia bertemu Yesus, dia mengatakan apa? Semuanya itu kulihat sebagai sama. Karena pengenalan akan Yesus jauh lebih utama, jauh lebih penting daripada semua yang lain. Ya, jadi itu pengenalan Kristus menurut Paulus jauh lebih penting daripada semua yang lain. Ya, Yesus berharga segalanya. Ya, jadi mungkin kalau kita lihat pasal 14 itu adalah ya sebuah kekacauan ya dalam perjalanan Paulus, sebuah kegagalan yang dimulai dengan kebingungan massal berakhir dengan pelemparan batu. Ya, namun ketika Paulus terbangun dikelilingi oleh para murid, ya ada wajah yang mungkin ia lihat di sana. Ya, karena kalau kita membaca kemudian di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1, ya, di situ dia bertemu dengan Timotius. Ya, Paulus tiba di Derbe dan kemudian ke Listra, tempat tinggal seorang murid bernama Timotius. Ya, dan kita mengenalnya karena Timotius yang menemani Paulus. Ya, dan Paulus ada menulis 2 surat ya kepadanya. Ya, Timotius ini seorang yang sungguh-sungguh yang mengasihi Tuhan dan melayani. Jadi lewat semua kesulitan-kesulitan itu, Tuhan justru mengirimkan orang-orang baru yang dia tidak kira. Jadi dimanapun kita berada, saudara, Tuhan itu sanggup merubah keadaan kita, dan Paulus dia mengalami itu. Ya, dia bertemu dengan Timotius, ya nanti kita akan bahas di Kisah Rasul pasal 16. Kisah para Rasul 14 menunjukkan kepada kita, ini sebagai kesimpulan, seperti apa penderitaan atas nama ini.
Dan saya akan menutup firman ini dengan membaca Ibrani 10 ayat 36. Ya, kiranya ini juga menjadi ayat emas Anda dan kita semua. Ya, di sini dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan. Ya, kamu memerlukan ketekunan. Jadi jangan gampang menyerah. Ya kan? Ada kesulitan dikit, lalu mundur. Jangan. Ya, kita memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Elohim. Jadi lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau bekerja, bekerja dengan sebaik mungkin. Kalau Anda masih studi, studilah sebaik mungkin. Kalau Anda itu sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Ya, lakukan tugasmu sebaik mungkin. Ya. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ya, Tuhan menjanjikan hidup yang kekal. Ya, Tuhan menjanji itu bukan hanya ya itu berkat Tuhan bukan hanya nanti ya, tapi Tuhan juga menjanjikan berkat yang melimpah selama kita hidup dalam dunia. Ya, mari kita belajar bertekun seperti Rasul Paulus. Ya, walaupun kita mengalami kesulitan, kita tetap setia. Kenapa? Karena Kristus jauh lebih berharga daripada semua yang lain. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati semua jemaat. Pada pagi ini saya minta Ibu Pendeta bisa menaikkan 2 syafaat sekaligus respon untuk firman. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di sekitar firman Tuhan. Kami mengucap syukur firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami kembali di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Supaya kami bertekun di dalam pengharapan, bertekun dengan kekuatan dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuat gagah kami, tetapi dengan Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kami akan baik-baik saja. Di tengah-tengah situasi yang mungkin kami lihat sedang tidak baik-baik saja. Baik situasi kami pribadi, keluarga, maupun di dalam bangsa dan negara kami. Bersama Tuhan, di dalam pemeliharaan tangan Tuhan, kami akan baik-baik saja. Dipelihara oleh Tuhan. Firman-Mu di dalam Yohanes pasal 17 mengatakan bahwa di dalam dunia ini kami dipelihara oleh Bapa yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam ketekunan kami, berharap dan beriman kepada Tuhan, kami juga bertekun di dalam berbuat baik. Bertekun di dalam bersaksi. Bertekun menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa untuk segala dosa dan kelalaian dan kesalahan kami. Dan biarlah kami boleh diperbaharui kembali dan diberi semangat yang baru untuk menjalani hidup kami. Bersama ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ampunilah bangsa kami Tuhan, di mana begitu banyak hal yang mendatangkan kesedihan di hati Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Banyak hal yang telah kami lakukan, banyak kejahatan, banyak kesalahan, banyak kemarahan ya Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Berdoa kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan, ampunilah bangsa kami, pulihkanlah kami Bapa. Kiranya Tuhan mengaruniakan
hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa kami, Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin di daerah. Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya mereka dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menegakkan keadilan, menjalankan damai sejahtera, keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan diri kami masing-masing. Setiap anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Jamahlah hidup kami Tuhan. Bagi anak-anak di sekolah, berkatilah mereka dengan hikmat kecerdasan. Bagi orang-orang muda yang sedang menyelesaikan studi maupun mencari pekerjaan, kiranya Bapa boleh memberikan karunia-Mu kepada mereka, memberikan jalan keluar, memberkati, dan memberikan pekerjaan yang mereka doakan dan mintakan kepada Bapa. Jika kami ada yang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, Bapa pada pagi hari ini jamahlah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh. Apabila ada yang bersedih, berduka, Tuhan angkat, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan. Apabila kami memiliki beban-beban doa yang kami naikkan ke hadapan Tuhan, Bapa kiranya Tuhan berkenan memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan dan beban kami. Kami sebagai orang tua di usia senja, kiranya Tuhan juga boleh memberikan kepada kami kesehatan, hati yang penuh sukacita, damai sejahtera dan ucapan syukur. Tolong kami Tuhan sebagai orang tua, supaya kami terus boleh dapat menjadi tiang doa bagi generasi di bawah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh mengenal Engkau, Tuhan yang hidup dan benar, Tuhan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, yang hidup dan menang bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami mau mengakhiri doa kami ini, sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan supaya semakin iman percaya kita dikuatkan. Mari kita berkata demikian. Ku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian penutup, sampai memutih rambutku. Sampai memutih rambut kita, Tuhan pelihara kita, oleh karena itu bertekun dan bersemangat dalam Kristus.
selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, oh, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.